Dedak des Potlon. Sebelum memulai konten, Iya. kita Potlon mau membagi giveaway. Asik. Karena apa nih, Pak? Karena kita sudah merayakan 1 tahun Potlon. Sudah 1 tahun. Setahunnya kapan? Setahunnya Desember ini ya. Kalau nggak salah November. Oh, November ya. Oh juga salah, nggak benar. Oh iya. Kalau nggak benar. Ya maju sebulan lah, maju sebulan. Buat kalian yang sudah subscribe channel kami, subscriber nomor 67. Oh kuali. Ya itu juga balik, Pak. Oh, udah deh ya. Ya, ya. Sini, Untuk merayakan 100 tahun Potlon. Betul. Terima kasih yang sudah subscribe, yang support channel kita ya. Mak aku ngomong apa? Ah, Wis kantuk. ngantuk coy. 100 tahun, Cuk. Ya, giveaway. 1 tahun toh. Iya, aku 100 tahun aku tes kue tok. Giveaway ya, giveaway. Silakan diambil Dibaca. Nah, Ini namanya sabun gift, ini namanya soda awe. Boleh Kalau diambil. disambung jadinya gift Ya. awe. Boleh diambil, mau digosenin boleh, mau dipaketin boleh ya. dengan jarak maksimal 1 km dari studio kami ya. Kalau ternyata yang minta adalah yang kemarin komen karena dia dari pojokan itu, yang dari Depok. iya, dari Nah, Depok. itu nggak masuk, Pak. Dia bisa beli sendiri di Indomaret, Alfamart terdekat ya. Kita tuh kebetulan terbentuknya tuh di mendekati akhir tahun ya, Pak ya. benar Jadi sekali. Di cukup bulan Desember. Nah, hampir di bulan November Desember dan sebenarnya itu cukup biasa aja sih. Kita mau membahas Tentang- yang masih hangat ya, Ya, topiknya, yaitu AOT. Lala tidak. Gigi sih hangat. Gigi suara hangat banget, Pak. Oh, enggak ya, itu Terlalu udah lama mateng, ya mateng, sih. mateng, Oke. itu udah mateng. Udah lama banget ya itu filmnya ya. Nah, karena kan ini kita mau mengawali tahun 2021. Sepertinya kita akan diawali dengan vaksin. Sebuah vaksin. Sebuah Dan vaksin. tentunya kita juga selain memperingati ulang tahun Potlon, ada 1 tahun lagi nih, yaitu COVID. Tapi iya. nggak dirayain ya. Jangan. Sing nyebul wong akeh. Kayaknya satu dunia ya. Iya. Loh, waduh, ini berarti setelah dipikir-pikir 1 tahunnya Potlon berbarengan dengan Covid ya. Apakah kehadiran Potlon adalah penyebab munculnya Covid? Enggak. Kita nggak dari Wuhan, aman. Tapi teori konspirasinya seperti itu. Iya, teori konspirasinya Potlon ya. Sebelum masuk ke topik, kita perkenalan dulu nih. Oh iya, belum. Siapa Hampir tahu lupa kan? ada 1 tahun ini yang masih belum aja inget nama kita ya. Iya. Nah, itu. Terutama yang subscriber yang 67 tadi. Iya, 67. Dengan saya Wantek. Saya Genter. Saya Londo. Nah, udah gitu aja. Ya. Karena tadi lupa di awal. Oke, kembali yang tadi ke vaksin. Jadi gimana Mas Mantek? Kita mau bahas mengenai nanti ke depannya ya, di tahun depan kita akan bersiap-siap menghadapi sebuah suntikan. Suntikan ya. Iya. Pembahasan ini kita lebih ke serius atau ke Iya. santai ini? Bisa santai, bisa serius. sih. Nyantui gitu. Jadi ini kita dipersiapkan menjelang imunisasi ini. Imunisasi yang kedua berarti ya. Setelah imunisasi zaman kecil ya. Nanti dapat susu dah ya. Aku bingung gitu, disuntik-suntik untuk susu ora iki. Sudah kira-kira di guludan. Belum tahu sih, antara nanti di leher, di pantat atau di lengan kita belum tahu. Oh iya. Cuman ya karena Apa di mata? jangan. Karena memang kita ketahui bersama bahwa ini penyakit COVID sampai sekarang kan belum selesai ya, belum tuntas. Dan alhamdulillahnya vaksin mulai ditemukan. Betul, Iya. sudah terbentuk. Jadi nanti 2021 Indonesia rencana kan mendatangkan vaksin. Nah, Sejak awal pertengahan tahun ini ya, 2020 negara-negara asing itu sudah mulai mempersiapkan vaksin-vaksinnya. ya ada, maksudnya mereka pun udah prepare. Dan prepare. Sedangkan kita Kita masih bingung. masih bingung, masih sana sini, liburnya diganti dan segala macam. Teman di negara lain sudah mempersiapkan. Berarti udah negara lain udah ada yang Ada Sudah dan kebetulan aku dapat data yang jagonya data ini. semoga akurat ya dan tidak menyesatkan. Mas Genter ini yang
Aduh Bang Jago. Aduh Bang Jago. Sorry Bang Jago. Oh, iya. Sorry ayam jago ya. Nggak masuk. Oke. Ya, jadi aku dapat data ini untuk negara-negara luar yang sudah aduh ketahuan kayak ono gesekan buku. Aku ini laptop nggak udah buku. Tak tahu diomongin kali. Oh iya. Iya. Nah, negara-negara yang sudah melakukan vaksinisasi apa vaksinasi? Iya, vaksinasi lah. Vaksinasi mungkin. Penyuntikan vaksin gitu aja. Ya, yang sudah melakukan penyuntikan vaksin. Yaitu ada negara Cina, Amerika, Kanada, Meksiko, Serbia, Swiss, Israel, dan Inggris. Wow. Jadi negara-negara, sorry aku kelupaan, ada negara juga ternyata UEA, United Emirat Arab. Oh ya, Uni Emirat Arab. Oh iya, United ya. Unit Emirat Arab itu juga sudah melakukan unit oh benar kan? Uni. Kok aku masih unit ya? Oke, salah berarti aku. Ya. Dan itu ternyata jenis-jenis vaksin ada macam-macam, Pak. Enggak, kita kira kan kayak satu produk tapi untuk semua dunia, satu dunia ya. Ternyata macam-macam. Dan yang cukup terkenal di dunia pervaksinan. Nah, yang Cina itu dia pakai yang namanya Sinopharm. Dan mereka Sinopharm, SINOPHARM. Itu Sinopharm, dan itu mereka sudah aktif katanya di per 22 Juli. Mereka mengawali sombong dulu. Pinter ya. Dan kemudian ada kerjasama Amerika Jerman. Itu namanya PFIZER, Pfizer, BioNTech dan Moderna. Jadi ada dua. Itu ya Pfizer itu PHYZER itu. Nggak ngerti sih, pokoknya Pfizer. Kalau nggak salah pendiri yang di Jerman itu orang India deh, Mas. Orang India malah. Iya kan? Di mana negara itu makan dengan tangan. Ya, goreng semuanya pakai tangan ya kan. Tapi bisa menemukan, luar biasa, hebat. Berarti just ya. Menggunakan kelemahan sebagai kelebihan. Pastilah setiap negara pasti punya ilmuwan. Oh pasti. Jadi ya. jangan mandang yang jelek-jeleknya. Oh iya. Yang jelas ilmuwan itu nggak tinggal di India. Nah, dan untuk Amerika Jerman ini yang Pfizer itu dia lebih sering dipakai. Hampir dipakai ke beberapa negara di sana sih, kayak yang tadi Kanada, Meksiko, Serbia, Swiss, Israel, Inggris. Ngerep biasa ya. Nah, itu mereka semuanya pakai Pfizer itu. Dan aku lupa nyebutin yang Rusia tadi itu juga sudah ngelakuin vaksin dan pakainya adalah Sputnik 5. Sputnik itu kayak satelit. Tapi ya iya kan, aku pas baca artikel ini disuntik satelit banget. Kok luar biasa banget. Tapi namanya memang Sputnik 5 kalau yang di Rusia. Dia bikin sendiri. Habis disuntik melayang. Oh ya, anti gravitasi malahan ya. Mabur kabeh. Nah, itu memang malah Rusia itu memang terkenal negara tertutup, semakin tertutup ya. Dia bikin sendiri itu Sputnik 5. Dan kalau yang UEA tadi, dia kerjasama dengan Cina pakainya Sinopharm. Dan ternyata Indonesia tahun besok ya, tahun depan itu kita juga kemasukan namanya itu beda dari yang lain. Tadi ada Sinopharm sama Pfizer. Nah, kalau Indonesia itu Sinovac. Okay. Nah, dan itu kalau dari nama memang buatan Cina. Buatan Cina juga Sinovac ini. Dan ternyata ini nyangkut ke harga ya, karena kan ada rumornya kita gratis atau enggak itu masih ya belum tahu lah. Jadi ya. Secara skala harga itu tingkatannya, levelnya. Nah, kalau yang dari skala harga nih, nah kan ini Sinovac maksudnya sama-sama dari Cina kan. Cina kan tadi Sinopharm. Nah, kalau Indonesia Sinovac. Jangan-jangan KW itu. Wadidaw ya, nanti KW ya, muka-muka ndak. Bukan KW tapi menyesuaikan tingkat pendapatan suatu negara. KW. Ya, semoga Sinovac yang terbaik lah ya untuk kita Indonesia. Nah, ternyata vaksin itu juga harganya beda-beda, Pak. Wah, ini dataku semoga tidak menyesatkan ya. Itu dari harga Sinovac dulu lah yang mau kita pakai. 200.000 per dosis. Wow, dosis lebih murah. Per dosisnya gimana ya berarti? Berarti kan pakai satu botol ya, sekali botol suntik itu ya. Itu 200.000 per dosis. Dan
anehnya lebih murah daripada yang dipasarkan di Cina sendiri. Jadi Sinovac kalau di Cina dipasarkan harganya 421.000. Semakin aneh, ya kan? Bikinnya 200.000. Di Indonesia 200.000. Wah. Cina bikin sendiri jual di sana 421.000. Ya kan? Kena kurs kali ya. Kursnya turun tapi Pak, kan aneh gitu. Udah tadi Sinopharm ini Sinovac lebih murah daripada harga yang di sana. Ya gitulah ya. Itu kita masih imajinasi lihat. Imajinasi lihat. Mungkin di Cina kena cukai, jadi kalau di sini nggak kena cukai. Bisa jadi. Nah, terus tadi ada yang Moderna yang buatannya Amerika Jerman. Itu Piranti. Rumah tangga. Berarti maksudnya dikepro ya. Kalau Moderna itu dia berani memberikan statement tingkat efektivitasnya sampai 94%. Wow. Dan harganya 526.000 seharga Ventela. Ya, kalkulasinya seperti itu. Ya. Jadi kalau bukan lagi pakai kursnya perbandingan. Nah ini kalau Moderna memang kurang ajar sih, cukup mahal dia 526.000. Terus ada lagi. Tapi anak muda sekarang bisa beli itu, kenapa bisa? Nah harusnya bisa lah, bisa. Beli Ventela bisa, masa itu enggak? Nah gitu, kecuali masyarakat yang masih didatengin uang kakek kan. Mungkin susah ya. Anda dapat 10 juta, belikan apa? Belikan vaksin saya dulu ya. Vaksin kafe. Di stok ya. Oh iya, reseller vaksin. Dijualnya Tokopedia. Habis itu di harganya Pfizer sendiri, dia bilang tingkatnya efektif itu sampai 95%. Beda 1% daripada Moderna betul. Okay. Itu di harga 283.000. Malah murah. Lebih murah. Nah kan aneh ya. Dia bisa lebih efektif tapi lebih murah. Kadang tuh kita tuh punya apa ya, manusiawi yang kayak aduh barang murah kok agak gimana gitu ya. Malah kayak spek elektronik ya. Di mana ada harga, ada rupa. Ada rupa betul ya. Apalagi kalau buatan Cina mikir lagi ya. Nah, habis itu ada merek yang selain tadi kan baru tak sebutin, ada Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Sputnik. Nah, habis itu ternyata ada juga yang mungkin nggak begitu terkenal, yaitu Johnson & Johnson. Iya. Merek bedak. Nah, aku yang kaget Pak, ketok bukunya semua. Iya, merek bedak itu. Dan untuk yang Johnson & Johnson sama Sputnik itu harganya 141.000. Wow. Lebih turun lagi sih daripada yang Pfizer dan lebih murah daripada Sinovac yang bakal kita pakai di Indonesia. Cuman dia itu ngasih presentasinya di 91,4%. Di bawah 95 lah ya. Habis itu ada lagi AstraZeneca. Dia bahkan efektivitasnya masih 70% di bawah 80. Ini agak serem sih. Ada yang mereknya Almas Wuling. Nggak ada sih Pak. Cuman yang ini harganya super murah. Mungkin tadi orang-orang yang saya sebutin tadi yang masih dikasih uang kaget ya, surprise itu. Ini harganya cuma 57.000. Wow, 57.000 Pak. Nah, lanjutannya ada Novavax nih, aku salah nulis kayaknya. Itu harganya 226.000. Nah dari semuanya tadi yang paling mahal adalah Moderna. Karena waktu baca artikel dia tuh memang belak-belakan sih bilang bentuknya tuh memang mereka pengen cari untung. Brengkes ya. Ya udah ada orang sengsara dia masih mau nyari untung. Tapi ya secara logika bebas sih, karena dia yang nemuin, dia yang bikin ya udah hanya dia. Pastinya kan dia membuat kayak gitu butuh biaya mahal juga kan. Iya benar, riset dan sebagainya, benar sih. Tapi dari berbagai macam merek atau produsen vaksin itu udah terbukti gak sih sebenarnya? Selama ini sih masih belum menyentuh efektivitas ke 100% ya. Tadi paling tinggi cuma 95 tuh yang Pfizer. Gitu. Yang Sinovac kita pakai aja belum kelihatan berapa persen. Ya itu takutnya itu. Berarti kalau misalkan itu kan dia sifatnya vaksin, berarti kan dia menyuntikkan antivirusnya berarti ya. Betul, Smadaf, terus apalagi Avas, ya kayak gitu, bener Pak. Cuman ini nggak ada bajakannya, nggak ada krek-krekannya. Nah, soalnya kan kalau misalkan kita zaman kecil duluan disuntik kayak vaksin polio, terus
campak, anti DP gitu kalau nggak salah ya. Apa kolera atau apa yang lain-lain. Jadi kan dia menghindari kita istilahnya kebal dari virus itu. Nah kalau dia sekali orang disuntikan itu apakah depannya dia bakal Itu belum tahu. Penelitian yang karena kan Bapak efektivitasnya masih belum nyentuh 100%, berarti masih ada kemungkinan terburuk ya, masih bisa kena lagi sih gitu. Atau mungkin malah nggak berdampak juga bisa, mungkin juga malah memberikan efek negatif ya. Kita juga nggak tahu sih, makanya itu. Jadi ini untuk perbandingan aja dari harga dan efektivitas, memang yang termurah adalah AstraZeneca dengan efektivitas 70%, harga 57.000 ya. berarti yang dari perusahaan Indonesia belum ada ya? Perusahaan Indonesia kalau dari artikelnya belum menemu sih. Itu mungkin masih proses sih Mas. Ya mudah-mudahan dari teman-teman di Indonesia bisa menemukan. Kita tuh punya pastinya ilmuwan yang pintar-pintar. Mungkin dengan datangnya Sinovac kita bisa lihat detailnya seperti apa dan bisa dikembangkan. Terutama kan pastinya mengikuti cuaca dan iklim di sini ya. Betul. Karena kayak yang Pfizer itu aku baca dia tuh untuk di cuaca panas susah. Karena minimal harus di minus 7 berapa derajat gitu. Jadi ya harganya murah tapi nggak bisa dipakai di negara kita ya sama aja. Karena memang si virusnya ini nih menyesuaikan si distriknya masing-masing gitu loh. Misalkan di distrik dingin dia virusnya gini, panas terus mendung. Jadi memang vaksinnya nyesuaiin sih menurutku. Ya sih, mereka juga beradaptasi. Ya menyambung dari pernyataan tadi Mas Genter. Jadi di Indonesia nantinya akan ada tahap-tahap mengenai pembagian vaksin. Nah, prosedurnya ya. Iya, prosedur dari pemerintah sih yang buat para warganya yang nanti akan disuntik. Jadi ini aku baca artikel ada 5 tahapan sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari ITAGI dan WHO. Yang pertama itu petugas kesehatan pastinya. Jadi nanti pertama itu yang mungkin disuntik pertama kali para petugas medis. Karena memang mereka ibaratnya yang sudah selain garda terdepan dan yang langsung bersentuhan dengan korban ya kan. Betul. Harusnya ini tambah. Ini ada lagi sih. Harusnya tambah ini ya security. Security kan kebanyakan pada di depan. Iya benar sih, paling-palingnya depan garda, depan komplek, depan swalayan, bank. Security harusnya masuk. Harusnya. Kemudian yang kedua ini masuk ke TNI, Polri, Satpol PP, PNS, guru, supir angkot, UMKM. Ini yang kedua. Karena memang ini juga ya kayak garda depan ya, orang terpenting juga ini. Lalu ketiga ini kelompok yang kontak erat dengan penyintas COVID-19. Ini didasari oleh data 1 minggu sebelum vaksinasi di seluruh 34 provinsi. Ini nggak tahu nih. Keempat, kelompok sektor. Ini nggak tahu nih, Anda cuma baca tok. Saya bacain sih. Keempat, kelompok sektor pelayanan publik yang rentan tertular. Jadi kayak mungkin di tiket-tiket gitu ya, kayak di kereta api, pajak, bandara, pajak, samsat, betul. Kasir-kasir lah. Ya mungkin di perbankan nih. Kenapa Anda tertawa? Anda jelek sekali. Ya kan sering ke bank sih Mas. Yang kelima, masyarakat umum berbasis wilayah. Jadi ini yang dilihat dari wilayahnya yang masuk kategori zona apa? Zona merah mungkin ya. Yang paling merah atau mungkin yang paling hitam nih yang didahulukan. Ya bersiap-siap aja sih, nanti kita masuk ke kategori mana, yang pasti kita tunggu aja vaksinnya datang Betul di Indonesia. Gitu. Ini sharing saya sih Mas. Tapi ada syarat-syaratnya nggak? Syarat-syaratnya, syarat-syaratnya ini sempat saya juga baca di artikel yang sama. Untuk syaratnya sendiri ini harus memiliki akun BPJS. Akun untuk aplikasi? Iya. Sepertinya nantinya akan dibuatkan aplikasi ini oleh BPJS. Jadi kita harus download dulu mungkin. Kemudian lagi-lagi mengarah ke kuota ya? Ya itu nggak tahu ya. Tapi intinya sih tetap dari pihak ini, kalau nggak salah dari pihak BPJS-nya, mungkin dari legalnya ya kalau nggak salah. Jadi menegaskan kalau ini vaksin itu tuh tetap harus gratis dan diberikan ke seluruh masyarakat, karena terkait COVID ini tuh sebenarnya adalah sebuah bencana. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan tetap gratis.
Jangan mudah-mudahan deh, pastikan lah harus gratis lah. Karena kan, ini bukan penyakit yang kita mau. Betul. Tiba-tiba datang itu kan dari alien juga nggak. Toh kita juga sama-sama dari rakyat ya. Nah, benar. Kalau misalkan jeleknya nggak jadi gratis nih. Oh ya, yang Sinovac tadi ya, 200.000 ya. Betul. Kita kan nanti kedatangan yang Sinovac 200.000, mungkin kalau dikalikan satu Indonesia warga 170 juta. Nah, berapa dapatnya? Ada berapa duit itu? 17 kali 2 34. 34 miliar apa 34 triliun itu? 34 miliar triliun. Soalnya Pak, kayaknya tadi kan saya nyoba di kalkulator. Kalkulator saya nggak bisa baca nolnya. Jadi cuma 34, jancuk kepanjangan. Maksudnya gitu, men. Kalkulator saya ya. Aduh. Dengan adanya Sinovac ini nggak jadi bahan bisnis ya. Apa ya? Sinovac dengan adanya Sinovac. Sekarang kan Novak ya, Sinovac ya. Ya mudah-mudahan Sinovac ini Sinovac kan tadi ada aja. Anda nggak nyebut orang Rusia atau Slovakia ini? Iya. Terkait sama Sinovac tadi, mudah-mudahan tidak dijadikan bahan atau lahan bisnis. Ya, gitu. Sebagian oknum. Iya, Pak. Ya itu rawan banget karena ini kan berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia ke depannya. Kemanusiaan ini. Kemanusiaan, betul. Sila keberapa? Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pintar sekali. Untung saya yang nanya, jadi kalian jawab. Karena kan belum tentu saya juga bisa jawab. Cepat. Don't worry, bro. Oh iya benar ya. Ngerti. Dan untung dijawab ya, Pak. Masuk aku topi SD ya. Salah nanti malu dong saya. Nah, please lah, jangan nanti orang-orang atas kalian yang bisa mengakses yang kalian diberi tanggung jawab untuk menyerahkan obat-obat itu, vaksin-vaksin itu. Betul. Pikirkanlah itu, kita tuh juga keluarga semua. Kita manusia lah, bukan sesuatu yang ditinggal baru mati kan nggak bisa. Jangan kayak di film-film ya. Kait yang tadi kita ngomongin di awal buminya AOT. Itu lagi. Nanti kalau disuruh tiba-tiba Titan semua gimana cacok. Aduh, 2021 tahunnya Titan berarti. Gak kebayang nih kalau di rumahku ke rumahmu galang tembok. Gara-gara salah suntik. Bukan masalah kehalang tembok sih, Pak. Kalau kita jadi Titan yang dongo, wis wajah elek ya toh, mlaku kewer-kewer ya. Wah, ini emang konspirasinya luar biasa sih. AOT lagi naik pas dari vaksin ya kan. Ada aja yang bikin vaksinnya jadi Titan, jancuk ya. Semoga terbaik ya buat kita semua. Harapannya semoga dengan adanya vaksin ini kita semua dijauhkan dari corona. Ya, 2021 harus normal lah. Harus normal. Harapan Potelan harus normal di 2021. Iya. Enggak ada new lagi, enggak ada itu coret new. Enggak ada new, enggak ada kembali, harus seperti normal. Harus normal. Happy New Year ya. Ya, Happy New Year biasanya lah. Selain itu kita juga berharapnya kalau misalkan vaksinnya udah hilang, kita kan nanti bisa keliling. Wah iya toh, amin. Kita bisa away lagi kan, nggak cuman ke pojokan nanti kita. Nah. Bisa ketemu podcast Mas, luar biasa nggak ya toh? Bisa ketemu PewDiePie ya toh. Wanco, gede banget Pak. Gila ya, amin lah ya, amin. Sama podcast Mendoan. Nah, Om Dono. Kita bisa ketemu sama yang lainnya itu kan. Tinggal samanya mau apa enggak sama kita. Lah itu. Tentunya buat teman-teman di 2021 kalau mau nulis harapan silakan ditulis di bawah ya. Terus tempel di dinding kalian. Kirim alamatnya di alamatnya Mas Mantek aja. Iya. Mana Mas alamatmu Mas? Alamat saya di sana, Gang 19. Bawahnya mana tuh Pak? Kamu nyari loh. Siapa tahu ada whiteboard apa nulis di bawah. Makanya pakai kalung masker. Itu endorse kemarin ya, tapi kita masih endorse lagi. Oh, enak morae potolon guys, apian tenan no. Oke, kita ngomong sampai layu. Baik, cukupkan episode di akhir tahun ini ya teman-teman. Ya, jelas harapan terbaik untuk tahun depan lebih baik daripada yang sekarang. Betul. Gitu. Doain kita potolon semakin sukses. Amin. Ya, personel lengkap. Dan jangan lupa tetap pakai 3M. Kok bukan pakai 3M ya? Yang slogan itu COVID apa itu? 3M.
3N toh. Loh, kok N? Normal. Enggak usah slogan COVID, Pak. Wes normal aja ya. 3M menjadi 3N ya. Ya, 3N normal. Aku kangen banget mangan yang sego kucing tapi tenang loh. Oh iya. Nih sekarang kan kita ada fobia sirine, Pak. Tiap ada sirine kan deg-degan. Apalagi dulu kita ngalami sendiri. Nah itu aja. Masa udah capek pakai masker lebih enak gini. Nah gitu. Nih aku Jadi, yakin ya. Ganteng cakepnya nggak kelihatan nih. Nah, bedain cowok-cowok susah. Cukup yang jaga jarak itu truk saja. Jangan kita. Betul banget. Betul api jos yang jeneng kemari. Paten pinter deh. Pinter ya. Mana kon bijak tapi mengarah ke tolol tuh bagus memang. Closing. Oh iya, closing. Jangan lupa 3M ya, pakai masker, mencuci tangan dan Mandi. loh. Mandi. Makan. Lupa loh ini. Mencuci masker, memakai Oh iya benar. Laundry. memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke. Sekian dari 3N. Potelon. Sampai ketemu di tahun depan. Karena kita potelon Bukan panutan, tapi untuk didengarkan. Suwun. Happy New Year dan Merry Christmas. Dari Riana. Merry Christmas. 3N please, 3N. Sopo ki?